Saudara, bahwa semua orang itu punya prosesnya masing-masing. Dalam kita menggenapi rencana Tuhan ini, prosesnya itu masing-masing. Dan ingat, Alkitab itu berkata satu hal yang pasti. Tuhan bilang, aku ini Allah yang setia dan adil. Aku tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Makanya jangan pengen jadi seperti yang lain, karena proses kita itu berbeda. Ya, jangan pengen seperti orang lain, belum tentu kita bisa jalani prosesnya. Dan yang kedua juga, jangan selalu merasa kita ini yang paling menderita. Damailah dengan dirimu sendiri. Ya, berdamai, terima dirimu apa adanya, syukuri dirimu apa adanya. Ketika kita berdamai dengan diri kita, maka kita akan mulai melihat, oh ya, ternyata Tuhan itu menciptakan aku ini luar biasa, saudara ya. Yang kedua, kenapa kita nggak perlu meniru orang lain? Karena Tuhan punya rencana atas kita tuh beda dengan orang lain. Makanya jangan suka iri, saudara, lihat orang, enak ya dia begini-begini. Karena setiap kita punya cerita masing-masing, setiap kita punya proses masing-masing. Ya, saya nggak bisa jalani proses yang saudara alami mungkin, tapi saudara juga belum tentu bisa jalani proses yang Tuhan izinkan terjadi di hidup saya. Ya, orang itu ngomong begini, itu Debbie Basir itu apa itu pendeta karbitan, baru naik gara-gara pandemi, YouTube-nya naik. Dia nggak tahu saya terima Tuhan Yesus dari tahun 95. Saya diperem, saudara. Saya dibuang dari keluarga saya. Saya tinggal di kos-kosan. Saya jadi pembantu, cuci baju anak kos, cuci piring, nyapu, masak. Tapi kan itu saya nggak syuting waktu itu di Instagram, di Facebook. Belum ada. Ya, belum ada. Nah, tiba-tiba Tuhan angkat saya ketika pandemi. Orang pikir nih pendeta jadi-jadian. Ya, padahal saya ini diperem Tuhan tuh lama. Malah saya bilang, Tuhan kok nggak diangkat-angkat ya, diperem terus ya. Saking kelamaan. Tapi saya mau tetap setia karena tujuan saya bukan diangkat. Tujuan saya, aku harus menggenapi panggilan Tuhan atas hidupku. Ya, jangan berusaha menjadi orang lain. Jangan berusaha dengan cara-cara kita sendiri, apalagi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita itu berbeda satu dengan yang lain. Percaya bahwa Tuhan punya panggilan khusus bagi kita, saudara. Tapi kita harus menentukan standar kita dulu nih, mau hidup untuk apa nih? Ya, kita nih mau hidup mau jadi seperti orang lain, atau kita mau hidup mengejar panggilan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita sudah tentukan satu tujuan, aku mau menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus mau, itu aman, saudara. Kita nggak akan peduli orang mau kayak apa, dunia mau kayak apa. Aku standarku ini, aku pengen jadi seperti yang Tuhan mau atas hidupku. Rasul Paulus berkata begini dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara. Ya, dia berkata, Filipi 3, kita lihat ayat yang ke-13 dan 14. Rasul Paulus bilang, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tentukan tujuan saudara, mau hidup ini mau ngapain? Mau nyenengin suami? Ya. Siapa di sini tujuan hidupnya senengin suami? Angkat tangan. Nggak ada loh semua ya. Bertobat juga nih ibu-ibu ini ya. Semua pada nggak mau nyenengin suami ya. Tapi bagus juga, saudara ya. Karena memang itu bukan tujuan hidup. Kita mau nyenengin manusia kayak apapun yang namanya manusia, standarnya berbeda. Ada saya ketemu satu orang ibu, saudara. Dia stres, dia cerita sama saya itu stres, Bu. Saya ini disuruh suami saya terus. Operasi payudara, operasi bokong, ditambahin semua. Ya, karena ya suami saya itu maunya seperti itu. Saya bilang, Bu, ya kau ikuti gilanya suamimu, Bu. Kapan selesainya? Ya, ibu harus ketemukan suami ibu itu dengan hamba Tuhan. Ya, karena kalau enggak, saudara, habis, kasihan istrinya, ya. Tapi memang juga ada istri-istri yang mau seperti itu, saudara.
Kita nggak bisa menyenangkan siapapun. Jangan jadikan tujuan hidupmu senangkan suami, senangkan anak, ya. Kau salah. Ya, karena apapun kita lakukan buat seseorang, ya, dia bisa berubah, satu saat bisa berubah. Makanya saya temu ada ibu-ibu, Bu Debbie, saya mau bunuh diri, Bu. Kenapa? Suami saya selingkuh, Bu. Selama ini saya sudah ikuti yang dia mau, tapi dia tetap selingkuh. Saya bilang, ibu bodoh, ya. Kenapa ibu mau bunuh diri? Karena suami selingkuh. Bodoh ibu, ya. Dia enak, ibu masuk neraka. Makanya jangan mencintai suami lebih daripada Tuhan. Ya, karena satu saat suami bisa bikin kita kecewa, anak bisa bikin kita kecewa, tapi taruh Tuhan di atas segala-galanya dalam hidupmu, amin. Supaya ketika satu saat seseorang mengecewakan kita, ya kita nggak usah terlalu bersedih, nggak usah terlalu kecewa, karena manusia berkata, firman Tuhan berkata, memang manusia itu mengecewakan. Tujuan hidup kita ini sebagai wanita apa dulu? Apa itu perlu, saudara? Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, semua tujuan-tujuan hidup saya menjadi berubah. Dulu saya pikir, saya nanti kalau saya sudah remaja, dewasa, saya nanti mau jadi pengusaha, saya nanti jadi gini, segala macam. Tapi ketika saya bertemu Tuhan Yesus, saudara, ya, saya diubahkan Tuhan. Ya, nomor satu tujuan hidup saya, Tuhan, aku mau menggenapi semua rencanamu atas hidupku. Ya, sampai waktu itu saya pikir saya nggak mau menikah, saya mau melayani Tuhan saja, cukup. Ya, tapi saya dengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Ibu kok ketawanya kayaknya nggak seneng ya. Tapi saya dengar itu Tuhan bilang, ya kamu harus menikah. Lalu saya mulai bergumul, saya bilang, Tuhan, kalau saya harus menikah, maka kasih saya jodoh yang akan mendukung saya untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Kalau dia hanya mau menggagalkan rencana Tuhan, Tuhan gagalkan juga, ke laut aja, ke laut. Amin. Ya. Nah, banyak kesalahan kita, saudara. Orang Kristen, wanita-wanita Kristen, kita tidak menyadari ini dari awal. Sehingga kita menikah, ya menikah itu hanya sebagai tuntutan dari kedagingan kita, tuntutan dari nafsu kita, tuntutan dari orang tua kita. Setelah menikah baru kaget, akhirnya, Bu, saya nggak kuat menikah sama ini. Nah, ini yang perlu kita ya kasih tahu kepada generasi muda kita, generasi gereja, itu perlu tahu, kamu temukan lo tujuan Tuhan atas hidupmu. Kalau kita sudah punya standar tujuan Tuhan atas hidup kita, maka itu yang akan menuntun kita ya di dalam melakukan segala sesuatu. Tujuan saya ini menggenapi rencana Tuhan nih. Ya, ada cowok yang datang naksir, maaf, lu mau menggenapi rencana Tuhan nggak? Kalau nggak, ya nggak. Itu udah standar. Ya, anak-anak saya bilang, sampai sekarang anak saya belum pacaran. Saya bilang, kenapa kamu belum pacaran? Susah mah mencari pacar yang kayak standarnya yang sesuai firman Tuhan. Cari yang nggak merokok, nggak dugem. Ya, itu susah. Saya bilang, nggak apa-apa, masih ada nak, masih ada. Buktinya mami ketemu papimu masih ada toh? Ada, masih ada. Asal kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan terpengaruh, temanku sudah gonta-ganti pacar 25 kali, biarin. Ya, hancur hidupmu, hancur tubuhmu itu kalau begitu. Ya, biarin. Kita tetap punya standar, dan Tuhan tuh memperhitungkan orang-orang yang menaruh standar hidupnya di atas dasar firman Tuhan. Ya, kata anak saya, ada mam, ya nggak merokok, nggak dugem, tapi beda agama, jangan. Ya, ada mam seagama tapi dugem, jangan. Tunggu waktu Tuhan, amin. Ya, kalau kamu mau mencoba dengan kekuatanmu sendiri, ya silahkan. Ingat konsekuensi yang harus kamu bayar. Setiap keputusan itu mengandung konsekuensi, saudara. Saudara putuskan A, ya konsekuensinya A. Tapi kalau kita sudah mengerti kebenaran, ngapain sih kita mau buang-buang waktu dengan proses yang bukan dari Tuhan? Buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang pikiran, buang ongkos, benar nggak? Buang pulsa. Ya, saya nggak mau. Kalau kita sudah berjalan berdasarkan standar dan tujuan Tuhan, itu akan memudahkan kita untuk berjalan. Ini nggak sesuai firman Tuhan, dah nggak, lewat. Ya, oh ini nggak sesuai, lewat. Enak, saudara. Makanya kita dikasih firman Tuhan. Tapi banyak orang maunya bikin standar sendiri, bikin tujuan sendiri. Makanya hidupnya menderita.
Karena ya itu memang Tuhan Maha tahu. Kita ini sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Biasa kan di gereja, pendeta ngomong, bilang kanan kirimu, Tuhan dahsyat. Itu udah biasa. Enggak, biasa di gereja begitu kan. Pendetanya suruh, bilang kanan kirimu, Tuhan menolong. Kalau saya enggak bilang, jangan sakit jiwa. Ya, bilang, bertobat. Ya, enggak apa-apa. Mengingatkan kita nih saudara, jangan sok tahu. Pakai standar Tuhan. Alkitab ini penuntun kehidupan. Sebenarnya semua indah kalau kita berjalan sesuai dengan firman. Masalahnya orang Kristen suka bikin jalan baru, jalan sendiri. Sok. Dulu saya sebelum bertobat, saudara, saya punya standar. Nanti mau cari suami yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi, pokoknya berkepribadian. Ya. Ketika saya kenal Tuhan, dirubah semua, saya dicuci otak sama firman. Kita ini perlu cuci otak, amin. Karena otak kita ini banyak yang udah kotor. Ya, kotor dari mana? Dari kecil, dinasihatin orang tua tuh belum tentu benar. Ya, karena ada nasihat orang tua, kau jangan goblok ya, kalau orang bikin jahat, balas 7 kali lipat. Nah, ini kan sudah doktrin. Nggak sesuai firman. Harusnya jangan. Kau kalau cari jodoh, cari yang kaya, yang naik mobil, jangan yang naik motor. Nah, itu juga doktrin. Kotor otak kita ini. Diisi dengan hal-hal yang bukan firman. Makanya perlu dicuci. Kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya kita ngerti tujuan Tuhan, kita ngerti maksud Tuhan, dan otak kita ini dibersihkan, dicuci. Ya, jadi saya pakai standar firman Tuhan. Ketika saya bertobat, itu ternyata standar saya salah. Yang berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, ya, deposit pribadi. Ketika saya terima Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan, aku mau cari, aku minta pasangan. Yang pertama, dia takut Tuhan. Ya, soal berkepribadiannya, mau kaya, mau apa, itu urusan Tuhan, karena Tuhan yang tahu. Benar saudara, datanglah suami saya. Ada 2 cowok datang, satu naik Mercy, satu naik motor. Ini godaan ini. Ganteng berimbang. Yang satu mirip Primus, yang satu mirip Doni ada band. Ya. Loh, saudara, kita nih kalau pakai standar Tuhan, itu Tuhan juga nggak main-main loh sama kita. Itu dikasih tuh yang terbaik loh saudara. Saya tanya sama teman-teman saya semua, teman-teman di gereja, full timer, beberapa pengkhotbah dan nama Tuhan, yang mana semua bilang, yang Mercy. Lihat loh, belum tentu loh orang itu sudah di gereja juga otaknya lurus. Makanya perlu jangan pakai standar dunia. Ya, saya tidak mau dengar mereka, kayaknya kok nggak sejahtera saya ya. Tapi kalau ikut daging saya, iya sama-sama Kristen loh. Sama-sama Kristen, sama-sama beribadah. Yang ini Mercy, yang itu motor. Ya, cuma yang ini pengusaha, yang ini pelayanan. Saya harus mencari yang seimbang. Saya melayani, saya nggak mungkin menikah sama yang tidak melayani. Nanti dia suruh saya tidur di gereja. Pasti akan terjadi masalah. Nah, yang seimbang ini yang sama-sama melayani. Saya bergumul, doa, puasa, bergumul, dapat penglihatan, minta tanda berkali-kali. Ya, makanya orang tuh tanya, kok ibu dapat suami baik ya, nggak marah, nggak ini, nggak sih? Ya, itu juga dapatnya dengan pergumulan. Kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan juga serius dengan kita, men. Tapi kalau kau coba-coba sendiri dengan otakmu sendiri, ya dapatnya begitu. Terima aja. Karena kan jodoh itu 2, satu takdir, satu nasib. Siapa yang nasib di sini? Ya nasib, ya nasib. Takdir itu dari Tuhan, nasib itu dibikin sendiri. Kayaknya banyak yang nasib deh. Ya, enggak apa-apa, tertawakan dirimu sendiri. Tapi jangan takut, jangan juga kecewa. Ya, orang bilang kan nasi sudah menjadi bubur. Enggak apa-apa, bubur kasih bawang goreng jadi enak. Tambah ayam, amin. Ya, tetap enak asal bersama Tuhan. Bayar harga, saudara. Ya, ingat loh bahwa ya Rasul Paulus bilang apa yang dulu merupakan keuntungan, standarnya dia itu dulu beda. Dia merupakan keuntungan apa ketika dia melakukan A, B, C. Bagi dia dulu bunuh orang itu untung.
Karena itu pemahamannya dia yang lama. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia tahu itu salah. Dia mulai merubah standar hidupnya. Ya, dia bilang apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi, karena dia punya tujuan yang baru, yaitu pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Maka dia bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menganggapnya itu semua sampah. Lalu aku mengejar Kristus itu. Dia bilang apa? Aku belum seolah-olah mendapatkannya, tapi aku berusaha untuk mendapatnya. Karena itu aku berlari-lari kepada satu tujuan, ya, yaitu pengenalan akan Kristus, mendapat mahkota dari Dia. Saudara, apakah kita selama ini sudah berlari-lari, ya, untuk membentuk diri kita ini menjadi seperti yang Tuhan mau? Jangan lihat orang, ya. Kadang saudara kita lihat orang, itu ibu bagus banget ya, kalau ngomong tuh lembut banget ya. Saya mencoba jadi lembut, tidak bisa. Ya, karena saya bukan orang Solo. Ya, makanya dulu suami saya bilang, Bu, kamu tuh nek ngomong tuh yang lembut gitu loh. Saya bilang nggak bisa, itu kan Sri Rezeki. Kalau ini Debbie Basir. Ya, kita meniru sesuatu itu belum tentu. Jangan tiru, karena kadang-kadang ya orang omongannya lembut, kita nggak tahu hatinya toh. Nah, itu bicaranya lembut, tapi ternyata di hati. Yang kemarin itu loh, ada ibu-ibu ya, istri bunuh suami gara-gara judi online. Suaminya diborgol, disiram bensin, dibakar. Padahal istrinya, saudara, mukanya itu lembut nggak? Nggak kayak saya gini kan modelnya. Ya, itu ya pakai hijab lembut, saudara, fotonya itu ya manis, ya itu mungkin jalannya ya nggak kayak saya yang jalan begini-begini aja, saudara. Ya, tapi kan lihat, apakah menjadi jaminan? Makanya jangan coba niru orang lain. Nirulah standar Tuhan. Kita mengejar apa yang Tuhan mau, yang perlu dirubah. Tuhan, aku mau berubah sesuai dengan standar Tuhan. Jangan sibuk tiru orang lain. Ya, gaya bicaranya orang ditiru, cara berjalannya ditiru, model hidungnya ditiru. Tuh ibu-ibu di sana, di luar sana, hidungmu bagus loh, operasinya di mana, fillernya di mana? Aku ya mau dong bawa ke situ. Ya, ada ibu-ibu ngomong, Bu Debbie, ibu filler aja, biar apa? Ya biar bagus hidungnya ibu. Kagak, ini sudah bagus luar biasa. Ya, daripada nanti saya suntik terus saya, saudara, memang jadi mancung, tapi ngomongnya begini, kena syaraf. Gak usah aneh-aneh. Jangan berusaha meniru sesuatu yang tidak dalam standar firman Tuhan. Saudara, banyak hari-hari ini perempuan, wanita hanya sibuk mendandani apa yang ada di luar. Nggak salah, saudara, berdandan itu nggak salah. Harus berdandan tuh harus. Tapi bukan itu yang menjadi standar dan tujuan kita loh. Ya, bukan itu, saudara. Mari kita perbaharui manusia batiniah kita ini. Ya, karena tubuh lahiriah kita ini akan merosot. Saya banyak ketemu ibu-ibu tuh yang cuma sibuk tarik sana, tarik ini, tarik ini. Sampai kata dokter, ada loh Bu orang itu ya datang terus ke sini minta buat di filler, di botok. Saya bilang, Bu, ibu baru minggu lalu loh, saya pengen disuntik lagi. Apa yang mau disuntik? Ya, itu sudah gila, benar-benar, saudara. Ya, dan orang-orang model begini saya yakin dia nggak pernah peduli dengan manusia batiniahnya. Ya, dia nggak pernah peduli dengan hidupnya berubah. Mari kita mengejar manusia batiniah yang tidak kelihatan, karena itulah yang menarik di mata Tuhan. Kecantikan kita itu sementara, kata firman Tuhan. Cantik itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Tapi istri yang takut Tuhan itu yang dipuji-puji oleh Tuhan. Amin. Ya. Jangan itu menjadi tolak ukur kita. Mari kita hidup dengan standar Tuhan. Kejar sesuatu yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Buang kepahitan. Ya, saudara, kalau kita itu hatinya bersih, ya muka kita cantik kok. Ingat nggak waktu Kain bunuh Habel? Ya, waktu dia emosi, mukanya panas, dia iri hati, saudara, sama Habel. Tuhan tuh sebenarnya sudah tegur kan. Dia dikatakan, Tuhan bilang, hai Kain, kenapa mukamu muram? Ya, itu karena kau panas hati. Tuhan bilang, coba kalau hatimu bersih, wajahmu pasti berseri-seri. Jadi ternyata kunci dari kecantikan yang luar biasa itu ada di
Hati yang bersih, jangan ada kepahitan, jangan ada iri hati, ya, jangan ada sirik, jangan ada kebencian sama siapa, sama mertuamu, sama iparmu, sama menantumu, sama adikmu. Buang semua itu, saudara. Kita berdoa supaya hati kita ini murni, bersih. Maka Alkitab berkata, kalau hati kita bersih, hati kita gembira, di situ ada tubuh yang sehat, ya. Maka sukacita terpancar, mukanya berseri-seri. Walaupun cuma perawatan biasa, ya. Saya ini nggak pernah mau ke dokter-dokter kecantikan, saya nggak pernah mau perawatan yang aneh-aneh, apalagi suntik-suntik, ya. Ada yang bilang, Bu, ayo Bu, saya ajak ke dokter saya, Ibu suntik ini, enggak. Ya, nah, Ibu perawatannya apa? Tepung beras, putih telur, timun. Itu aja, maskeran di rumah, besok ganti tomat. Itu tok, saudara. Karena yang cantik itu sebenarnya bukan di sini, hati. Kalau hatimu cantik, orang lihat kau tuh menarik. Ya, itu kecantikan yang dari dalam. Buang iri hati, kepahitan, buang semua hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Biar kau pergi suntik di dokter mau pakai apa? Kalau hatimu busuk, orang lihat kau kayak nenek sihir. Bener. Lihat aja, makanya juga nggak pernah puas. Ya, kejar sesuatu yang sesuai standar firman Tuhan, saudara. Ya, kejar hal-hal yang berbau kekekalan. Kenapa kita nggak boleh meniru orang lain? Karena Tuhan punya standar sendiri atas hidup kita. Ya, nggak usah tiru pelayanan orang. Oh, dia pelayanan begini ya, iya sering ke ini ya. Kalau gitu saya juga mau gini. Makanya saya nggak pernah mau dengar, Bu, si Anu gini loh. Ya, ada yang datang-datang, Bu, si itu udah buka gereja loh. Ibu nggak buka gereja? Ya, saya bilang, ya Tuhan mau saya buka gereja apa enggak? Kalau saya mau, udah ada tempat gratis, ya, fasilitas semua ada. Jemaat itu udah nanya, Ibu kapan buka gereja? Saya mau pindah ke gereja Ibu. Jemaat Kristen sekarang ini kan bukan tuayan, cuma perpindahan dari satu kandang ke kandang yang lain. Dia nggak puas di sini, dia pindah ke sana, ya. Dia berharap nanti di gereja situ dia dihargai, dia dihormati. Sampai situ dia sakit hati lagi, dia pindah lagi ke gereja mana. Padahal kenapa kau sakit hati di situ? Karena Tuhan lagi membentuk hatimu. Ya, kalau kau beres di situ, jangan pindah ya, kau lulus. Tapi orang Kristen sekarang gitu, dari sini lari ke sana, lari ke sini, nanti ada gereja baru buka, datang lagi. Nanti kalau sudah gini, oh ternyata cuma begitu ya, pret. Bener nggak? Ya, saya nggak mau meniru orang. Bu, buka gereja, Bu. Secara ini Ibu sudah pantas loh buka gereja. Saya bilang, apakah itu dari Tuhan? Apakah itu tujuan Tuhan buat saya? Saya berdoa, saya nggak dapat gitu tuh. Ya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau niru-niru pelayanan orang. Apa yang Tuhan mau dari saya? Ini udah ada tempat mau buka gereja, udah banyak yang dukung saya mau buka gereja. Saya bergumul, saudara. Tuhan bilang enggak. Saya kasih kamu satu visi hari-hari ini. Tuayan banyak, tapi penuainya sedikit. Persiapkan para penuai. Oke Tuhan, gimana, apa yang harus saya lakukan? Buka sekolah, bangun sekolah. Saya ini bukan orang kaya. Saya ini bukan orang pinter. Tuhan bilang, aku tidak cari orang pinter, aku tidak cari orang kaya. Aku cari orang yang punya iman. Ya, akhirnya kami dengan iman melangkah. Ya, hari ini terbangun sekolah di atas tanah 4.500. Kemarin sudah lulus angkatan yang pertama. Bulan Juni ini masuk angkatan kedua. Dan sekolahnya gratis, tis. Buat orang yang mau jadi hamba Tuhan. Ya, dari Papua, dari NTT, dari Sulawesi, saudara. Ya, apakah orang bilang, Ibu Debbie itu nggak keren, nggak punya gereja besar? Ya, saya nggak pernah terganggu dengan orang. Bahkan kalau tanya, Ibu gerejanya di mana ya? Ibu punya gedung gereja nggak? Oh enggak, panggilan saya bukan di situ. Ya, saya punya sekolah di Bandungan, Semarang. Ya, nah terus Ibu gereja di mana? Ya, pelayanannya di mana? Di YouTube. Ya, jemaat saya hampir 1 juta loh. Ya enggak, ya, udah itu aja. Ya, saya mau ke Sydney ada jemaat, mau ke Amerika ada jemaat. Ya, mau kemana-mana, cuman bikin status aja, udah yang inbox berebut, Bu, nanti saya ajak makan, saya punya restoran ini, saya punya restoran ini, saya punya restoran ini, sampai bingung saya. Ya, apa sih arti kita nih? Nggak usah niru orang. Apa yang hari ini ada di tanganmu itu yang Tuhan mau pakai. Ya, nggak usah bilang, wah itu dia jadi singer, jadi WL kayak tadi. Lalu saya juga bisa begitu, suaramu fals. Ya, nggak usah tiru. Ya, mungkin kita nggak punya suara yang bagus, tapi kau punya karunia berdoa yang luar biasa.
Ya, doakan suami, doakan anak-anak, doakan gereja, doakan bangsa. Itu kau mengambil bagian dalam tujuan Tuhan atas hidupmu, dan itu lebih wow di mata Tuhan. Ya, ketimbang kita cuma mau gaya-gayaan di gereja. Banyak orang pelayanan di gereja itu gaya-gayaan tok loh. Ya, cuma sibuk dengan seragamnya apa, ininya apa. Ya, padahal hidupnya nggak berkenan, ngapain? Ya, mending kita nih fokus hati kita, fokus hidup kita dulu nih, kejar standar Tuhan. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, ya barulah saudara, ya kita mengerti ternyata panggilan saya itu ini. Nggak usah kepengen mau jadi kayak orang lain, nggak usah. Ya, ada ibu-ibu yang ngomong sama suaminya terus tiap kali suaminya pulang kantor, "Pak, tadi rumah sebelah beli kulkas baru." Terus papanya bilang, "Tapi kan kita udah punya kulkas." "Tapi di sana 2 pintu, kita cuma 1 pintu." Ya, besok dia beli yang 4 pintu. Ya, kalau saya suaminya beli yang tanpa pintu. Gede sekalian, tanpa batas. Ya, tiap kali pulang, "Pak, tadi sebelah beli mobil baru." Kita kan udah punya mobil, ya tapi kan di sana udah 2, kita baru 1. Besoknya suaminya bilang sama istrinya, "Ma, kenapa? Sebelah ganti istri baru." Dia bilang, "Maksudnya?" Makanya jangan suka niru-niru, amin. Ya, sukanya menjadi orang lain. Nggak usah panas. Mau tetangga beli kipas angin, beli kulkas, ya, beli ini, beli itu, biarin aja, nggak usah panas, saudara. Ya, malah kalau ada orang beli baru, puji Tuhan ya, dia tambah mobil, amin. Ini loh, jaga hati nih. Ya, jaga hati. Ya, supaya kita ini berkenan pada Tuhan, kejar standar Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan kita harus sadar saudara bahwa semua orang itu punya prosesnya masing-masing. Dalam kita menggenapi rencana Tuhan ini, prosesnya itu masing-masing. Dan ingat, Alkitab itu berkata satu hal yang pasti, Tuhan bilang, "Aku ini Allah yang setia dan adil. Aku tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu." Makanya jangan pengen jadi seperti yang lain, karena proses kita itu berbeda. Ya, jangan pengen seperti orang lain, belum tentu kita bisa jalani prosesnya. Dan yang kedua juga, jangan selalu merasa kita ini yang paling menderita, paling terbeban, paling berat. Ada kan orang begitu, kalau kita cerita, "Saya dulu, waduh di proses Tuhan, saya dong." Belum dengar cerita orang, udah, "Wah, kau belum tahu kesusahanku, gini-gini, ABCD." Dia merasa udah dia yang paling wow. Penderitaannya itu udah paling menderita, ya, merasa paling korban. Ini orang-orang sakit jiwa juga loh begini nih. Banyak wanita-wanita yang merasa akhirnya jadinya apa? Baper, koper, bagasi. Baper itu apa? Bawa perasaan. Koper itu apa? Korban perasaan. Bagasi apa? Bahagia nggak, sedih iya. Ya, bilang kanan kirimu, jangan baper, koper, nanti bagasi loh. Ya, benar nggak saudara? Sebagai wanita kita harus berdiri kuat di atas kaki kita dengan proses yang Tuhan izinkan. Ya, enggak usah meniru orang, karena setiap kita itu punya proses masing-masing. Fokus aja dengan proses kita, jalani aja proses kita. Ya, enggak usah terlalu kepo urusannya orang, amin. Adik aminnya dengan emosi. Ya, jangan saudara. Apalagi mau sirikin prosesnya orang lain. Ya, kita nih semua punya prosesnya kita nih aja belum tentu kita menang loh. Ya, makanya nggak usah urusi orang, nggak usah hakimi orang. Ya, jalanilah proses kita ini sendiri-sendiri. Nggak usah mau lihat orang, "Wah itu begini." Saudara, saya tuh tadi malam baca kesaksian di Mesbah Doa 2 hari yang lalu. Ada ibu-ibu yang bersaksi, "Shalom ibu, saya mau bersaksi." Ya, saya bersyukur saya temukan channel ibu itu tahun 2021. Saat itu keadaan keluarga saya, suami selingkuh, kami terlilit hutang, ya, rumah kami sudah nggak bisa bayar cicilan dan terancam dilelang bank. Belum utang yang lain-lain sekitar ratusan juta.
Saat itu saya sudah berpikir mau melarikan diri, tinggalin kota tempat saya tinggal. Saya mau pergi jauh ya, supaya saya tidak menghadapi masalah. Saudara, saya mau bilang bahwa melarikan diri dari masalah bukanlah jalan keluar. Ya, itu hanya penundaan yang akan berdampak lebih berat. Hadapi masalahmu, hadapi. Dia bilang di tengah situasi yang begitu, saya berusaha melarikan diri, saya coba resign dari tempat pekerjaan saya, ditolak sama bos saya. Di tengah itu saya sudah pelik pikiran saya, di saat itu juga saya harus urus anak-anak sekolah, suami selingkuh. Saya mau tanya di sini, ada nggak ibu-ibu yang hari ini juga punya masalah yang sama? Suami selingkuh, rumah terancam dilelang bank, punya utang ratusan juta di bank, nggak bisa bayar. Ada yang kayak begitu hari ini? Nggak toh? Makanya jangan merasa paling berat menderita masalahnya. Jangan baper koper, ya. Merasa aku ini loh, ya korban gini, aku ini begini. Ternyata ada orang-orang yang hidupnya lebih berat. Dia bilang ketika saat itu saya tidak diizinkan resign, saya stres, saya merenung, ada teman saya kirim khotbahnya Ibu Debbie. Ini ya, kamu mungkin butuh dengar ini supaya kamu kuat. Makanya saya selalu bilang, saudara, ayo nginjil. Saudara sekarang udah gak perlu nginjil dengan mulut. Saudara dengar ada khotbah yang membangun, share ke temanmu. Ya, mungkin satu hari itu dia tidak dengar, tapi share aja terus. Satu saat ketika dia butuh, ya ternyata itu menjadi kekuatan. Dia bilang ada teman yang share khotbah saya. Awalnya dia cuek aja, tapi satu kali dia iseng daripada nggak tahu mau ngapa, diklik lah. Ketika dia dengar khotbah saya, dia bilang dia dijamah Tuhan. Dari situ dia rutin ikut mesbah syukur, mesbah doa setiap pagi dan malam. Dia bilang, Bu, waktu itu masalah saya belum ada jalan keluar, tapi saya sudah beroleh kekuatan. Itu berbeda, saudara. Seringkali kita ketika menghadapi masalah, kita buru-buru minta jalan keluar. Padahal yang pertama kali yang harus kau minta itu adalah kekuatan. Seberat apapun bebanmu, kalau kau kuat menanggungnya, itu sudah menang. Amin. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam penderitaannya. Karena apabila engkau sudah tahan uji, engkau akan melihat mahkota kehidupan, kemuliaan yang Tuhan janjikan. Loh, kita ini bisa bertahan aja, itu sudah kebahagiaan, katakan. Tapi untuk bisa bertahan kan kita butuh kekuatan. Kekuatannya dari mana? Firman Tuhan. Jangan cari kodam. Sekarang macam-macam ya aplikasi itu ya. Ada yang ngomong sama saya, Bu, khotbah tentang kodam, Dok. Saya pikir kodam ini apa ya? Tentara kan biasa di kodam. Ternyata ada aplikasi TikTok tentang kodam. Kodam itu apa? Makhluk halus penolong manusia. Sekarang ada aplikasinya di TikTok, saudara. Nah, ibu-ibu yang kurang kerjaan, kurang pengetahuan, dan kurang iman, itu pada ngeklik, nanti dibilang saya klik kodam saya siapa, nanti di situ dijawab kodam kamu Nyi Roro Kidul, dia ngikuti kamu setiap hari. Gila nggak orang-orang sekarang itu? Ada yang nggak bilang, oh itu kodam kamu ini loh, dia seperti putri ya bawa pedang di sampingmu. Jadi ini dunia ini makin aneh-aneh sekarang ini, akhir zaman. Daripada kau sibuk cari kodam, lebih baik kau cari firman. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita, amin. Sudah terbukti dan sangat terbukti. Firman Tuhan itu teruji. Malah cari kodam. Ya, cari di aplikasi, nanti dia lihat. Oh, ada kodam. Ya, kodam saya ini, kodam kamu. Nanti dia kasih tahu. Kodam kamu tuh berbentuknya ya gini-gini, dia bawa pedang di sekelilingmu. Nanti katanya kamu bisa minta tolong dia kalau kamu ada masalah. Coba kalau saudara, saya pengen uji tuh yang punya kodam, kalau ada debt collector datang, suruh hadapi itu debt collector. Mau lihat itu kuasanya kodam itu. Ya, itu aja ujian yang paling top itu. Suruh kodam tolong hadapi debt collectornya. Nah, kalau debt collectornya tiba-tiba serangan jantung, ini berarti kodamnya manjur nih. Atau tiba-tiba ya waktu minta tolong debt collector, di kodam tolong hadapi, tiba-tiba debt collectornya enggak apa-apa, saya ampuni, utangnya anggap lunas. Itu berarti kodamnya tokjer ini.
Jangan percaya yang begitu-begitu. Makhluk halus yang membantu manusia itu tidak ada. Tuhan penolong kita. Amin. Firman Tuhan kekuatan kita. Ibu itu bersaksi, masalah saya belum ada jawaban, tapi saya sudah beroleh kekuatan. Sudah beroleh kekuatan. Itu wow, saudara. Ya, kita ada masalah, ada beban. Masalahnya kenapa banyak orang kalah? Karena tidak punya kekuatan. Akhirnya bunuh diri lah, gantung diri lah di jembatan lah. Ya, segala macam. Suami dibunuh, ini nggak punya kekuatan, saudara. Ya, masalah seberat apapun, itu aktor angkat besi itu loh. Seberat apapun bebannya, kalau dia kuat, dia bisa angkat. Tapi kalau dia nggak kuat, mati, ketiban. Patah leher kan? Jadi saudara, di sini yang kita perlukan adalah kekuatan. Ketika menghadapi setiap proses, ya dia bilang, saya belum dapat jawaban Bu, tapi saya sudah beroleh kekuatan. Saya belajar ikhlas, saya belajar bersyukur di balik setiap masalah. Ternyata itu yang Tuhan mau bentuk dari hidup saya. Saya bilang, Tuhan, kalaupun memang Tuhan mau ambil, saya bersyukur, saya ikhlas, saya berdoa. Terus, dia tiap hari mulai belajar bersyukur. Dia mulai belajar sabar, mulai tabah. Tuhan ubahkan karakternya. Jadi saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi di akhir kesaksian dia cuma bilang gini, puji Tuhan Ibu, dan saya mau bersaksi hari ini keadaan kami sudah dipulihkan Tuhan. Bahkan kami bisa menjadi berkat bagi keluarga besar kami. Saudara, dalam setiap proses yang kita hadapi itu yang terpenting bagaimana cara kita berespon. Ya, kau salah berespon, lama kau akan melihat jalan Tuhan. Ya, dan firman Tuhan, ayolah ibu-ibu, percaya saya. Kalau kita berespon sesuai firman Tuhan, ya tetap sabar, tetap bersyukur, tidak bersungut-sungut, tetap belajar untuk menerima keadaan. Tuhan tuh tidak tahan loh lihat hidupmu yang terus mau menyenangkan hatinya. Ya, saya sudah mendengar banyak kesaksian. Iya, saya pergi di Salatiga lagi makan di restoran, ada suami istri datang, tiba-tiba istrinya nangis di kaki saya. Ibu Debbie, berdiri Bu, jangan nangis di sini, nanti dipikir orang saya ngapa-ngapain Ibu, berdiri. Ya, berdiri dulu. Akhirnya dia berdiri. Iya Ibu, saya boleh peluk? Boleh. Kenapa? Ibu terima kasih Bu, karena khotbah-khotbah Ibu yang firman Tuhan yang kami dengar. Kami ini dulu udah mau cerai, sekarang Tuhan pulihkan kami loh. Dan yang mustahil tuh. Kenapa? Karena mendengar firman. Kalau kau lagi banyak masalah, jangan nonton drama Korea, amin. Berjilid-jilid lagi kau nonton. Itu yang bikin imanmu makin padam. Karena kau sibuk bandingkan dirimu dengan itu opa-opa Korea di situ. Ya, kau bilang, kok suamiku gak kayak gitu. Ya memang gak kayak gitu suamimu. Itu opa ganteng, suamimu opa beneran. Berto, nggak usah dibanding-banding ke. Makanya jangan salah isi, saudara. Ketika kita lagi butuh sesuatu, isi firman, dengerin khotbah. Ya, nonton depan TV, berjilid-jilid drama Korea. Bertobat loh. Akhirnya nilai-nilai yang tidak sesuai firman Tuhan masuk semua. Tanpa kita sadari loh. Film, sinetron, drama Korea itu membawa nilai yang nggak sesuai firman. Ya, kalau ada yang kita lihat jahat banget, ini kok, ya cerai, yes cerai saja, cerai. Tanpa kita rasakan kita dibawa kan, mendukung kan akhirnya, oh ini mertuanya jahat, yes diracun mati, yes racun mati. Ya, tanpa kita sadari kita juga udah jadi kayak pembunuh kan, karena nonton film drama. Hati-hati loh saudara. Ya, makanya saya nggak suka nonton yang begitu. Ya, dan orang nggak suka ngajak saya nonton. Kadang saudara kalau ada gini, sini nggak sesuai firman ini. Kadang nonton di rumah itu loh, anak-anak lagi putar, ini nggak sesuai firman. Anak saya, iya mam, ini kan bukan khotbah mam, ini kan film. Ya iya, tapi karena di otak saya ini sudah penuh firman, makanya papa wes ini nggak sesuai firman nih. Harusnya mertuanya itu diampuni, didoakan. Ya, malah diracun, yes mati. Nggak boleh ya. Jadi memang sudah nggak cocok kita dengan dunia ini. Jangan isi otakmu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang hanya melumpuhkan iman dan membuat akhirnya engkau ya kehilangan arah. Mari saudara, isi hidup kita dengan firman Tuhan, isi hidup kita dengan segala hal-hal yang terbaik yang dari Tuhan, sebab kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita.
Pada waktu engkau dicobai, maka dia akan memberikan engkau jalan keluar.